Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya, dimanapun berada, yang senantiasa menyimak channel GM, Guntur Mantul. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah di halaman 64. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Nah, ini masih lanjutan hadis ke-9. Hadis ke-9 ini pembahasannya lumayan panjang. Bunyinya sebelumnya manahaitukum anhu fajtanibu. Apapun yang aku larang maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tu. Apapun yang aku perintahkan maka laksanakan semampu kamu. Artinya dalam sisi larangan itu enggak ada mastata'tu. Tapi berkenaan dengan ujung hadis, lakukan apa yang aku perintahkan mastata'tum semampu kamu. Ini menunjukkan bahwa sisi larangan itu lebih lebih keras. Nah, ini poin ketujuh. Darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Formula menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan di atas mendatangkan manfaat-manfaat. Masalih jamak, mafasid juga jamak. Menolak kerusakan. Ketika ada satu hal, ada satu perkara, manakala kita melaksanakannya, ada mudaratnya. Juga ada kemaslahatannya. Kalau kita meninggalkan perkara tersebut, terhindar dari kerusakan, juga kita tidak mendapatkan kemaslahatan. Dalam kondisi bertentangan seperti itu, maka lebih diutama meninggalkan, lebih dianjurkan untuk menghindari kerusakan. Walaupun kita sekaligus juga tidak mendapatkan manfaat. Nah, itu maksudnya menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Hadhihi qa'idatun fiqhiyatun ammatun. Formula ini itu satu kaidah yang fikhiyah, kaidah yang dinisbatkan kepada fikih, kaidah yang umum. Wada'ahal fuqaha'u yang membuat akan ini kaidah oleh fuqaha. Kenapa mereka membuat kaidah ini istimbatan? Mimma takarrara ladaihim, karena mengistimbat, karena memahami dari apa-apa yang telah tetap ia nyama pada sisi mereka, apa ma itu min tasdidis syar'i, daripada kerasnya agama fi amril manhiyat dalam perkara-perkara yang dilarang. Jadi kaidah ini memang dibuat oleh ulama fikih berdasarkan dalil dalil umum. Artinya ulama fikih membuat kaidah ini karena mengistimbat. Karena para ulama itu memahami dari apa yang telah tetap pada sisi mereka. Apa yang telah tetap? Artinya para ulama itu memahami dari banyak dalil, baik dalil Quran atau dalil sunnah, bahwa agama itu sangat keras ancamannya yang berkaitan dengan larangan. Artinya semua yang dilarang itu di dalamnya ada bahaya. Kenapa dilarang minum minuman keras, di dalam berzina segala macam? Dilarang karena di dalamnya ada banyak kerusakan. Kalau dalam perkara larangan sangat keras menunjukkan bahwa terjatuh ke dalam larangan itu bahaya. Makanya timbullah oleh kaidah menolak kerusakan. Itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Wa maknaha annahu iza aradat qadiyatun. Bermula maknanya kaidah itu annahu, bahwa sungguh hal dan sya'an, iza aradat qadiyah. Apabila datanglah oleh satu qadiyah, oleh satu permasalahan, wa ta'arada fiha, dan bertentangan dalamnya qadiyah janibu maslahatin, oleh sisi kemaslahatan, wa janibu mafsadatin, dan oleh sisi kerusakan. Makna kaidah di atas, bahwa sungguh hal dan sya'an bila datang oleh satu permasalahan, ada satu masalah dan bertentangan dalam masalah itu oleh sisi kemaslahatan. Kalau kita melaksanakannya ada kemaslahatannya, juga ada kerusakannya. Nah, bila ditinggalkan, kita nggak dapat maslahat, juga nggak terjatuh ke dalam sisi kerusakan. Apa maksud makna dari kaidah ini? Bagaimana maksudnya satu masalah bertentangan? Ada sisi baik, ada sisi buruk. Beliau menjelaskan lagi. Bihaitsu idza ru'ya. Sekira-kira apabila diperhatikan jalbul maslahah.
Apabila diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan. Tahaqqaqatil mafsadatu, niscaya nyatalah oleh kerusakan. Bila perkara itu diambil sisi baiknya, juga ada sisi buruknya. Wa idza ru'iya daf'ul mafsadah, dan apabila diperhatikan akan menghindari kerusakan, ta'atil maslahatu, niscaya lenyaplah oleh kemaslahatan. Bila dilakukan ada manfaat, ada juga kerusakan. Bila dilakukan, bila diperhatikan sisi buruk. Sisi buruk maksudnya kita nggak melakukan itu supaya terhindar dari keburukan. Kemaslahatannya juga hilang. Dalam kondisi seperti ini, fa innahu yatahattamu fi hadhil qadhiyah. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu wajib pada ini qadhiyah, pada ini permasalahan mura'atu janibi daf'il mafsadah, oleh menjaga, oleh memperhatikan sisi menghindari kerusakan fil fi'li, dalam perbuatan atau dalam meninggalkan. Nah, ini dalam kondisi bertentangan dua hal, baik ada, buruk ada. Bila dilakukan ada kebaikan, ada keburukan. Bila ditinggalkan tidak mendapatkan kebaikan, juga tidak mendapatkan keburukan. Dalam kondisi seperti ini, wajib memperhatikan sisi terhindar dari keburukan. Tinggalkan aja. Yang penting kita tidak terjatuh ke dalam keburukan, walau dalam waktu yang bersamaan kita juga tidak dapat manfaat. Ini umum, berlaku pada perintah dan larangan. Maksud pada perbuatan atau meninggalkan, melakukan satu hal, ada maslahat, ada mafsadah. Bila kita melakukan sesuatu, kerusakan ada, manfaat juga ada. Oh, lebih baik ditinggalkan. Ya, menghindari mafsadahnya. Begitu juga dalam meninggalkan sesuatu. Kalau meninggalkan sesuatu, hilang maslahatnya, nggak ada juga kerusakannya. Lebih baik ditinggalkan. Yang penting jangan terjatuh ke dalam kerusakan. Nah, kenapa wajib memperhatikan sisi menolak kerusakan? Li'annal mafasida yasra'un tisyaruha. Karena sungguhnya kerusakan-kerusakan itu yasra'un, itu akan cepatlah oleh menyebarnya kerusakan-kerusakan, kembali ke mafasid. Karena sesungguhnya kerusakan-kerusakan itu cepatlah oleh menyebarnya kerusakan, wa yasra ta'siruha, dan mengalirlah oleh pengaruhnya kerusakan, saryanal harik, akan sebagai mengalir, akan sebagai menyebarnya kebakaran, fil ashbil yabes, pada rumput yang kering. Karena kerusakan itu bahaya, menyebarnya lebih cepat tersebarnya keburukan daripada kebaikan. Kalau kebaikan 60 km per jam, keburukan menyebarnya itu bisa 10 kali lipat. Nah, bisa 600 km per jam. Buktinya ketika kita menemukan konten-konten yang tidak baik, orang lebih suka menyebarkan konten-konten yang tidak baik daripada konten-konten yang baik. Bahkan yang berkenaan dengan yang baik, kita enggan kadang untuk membagikannya di media sosial karena merasa malu, seolah-olah dianggap sebagai orang yang baik segala macam. Tapi konten lucu-lucuan, konten-konten yang kurang manfaatnya sangat mudah untuk kita sebarkan. Itu maksudnya. Nah, jadi karena kerusakan itu cepatlah oleh menyebarnya kerusakan, wayasra, sara yasri, mengalir ia, mengalirlah oleh failnya taksir, mengalir, berjalanlah oleh pengaruhnya kerusakan, saryanal hari, akan sebagai mengalir, akan sebagai berjalan api atau kebakaran dalam kayu kering, sangat cepat. Api membakar kayu kering, ya, rumput-rumput kering sangat cepat sekali. Tutup pintunya, matilah. Faminal hikmati wal hazmi, maka sebahagian dari hikmah wal hazmi, al hailulati duna wuku'iha. Maka sebahagian dari hikmah dari dalam agama, wal hazmi, hazmi itu memegang dengan teguh terhadap sesuatu, itu al hailulatu, itu menghalangi duna wuku'iha, ketiadaan terjadinya mafsadah. Karena kerusakan itu menyebarnya sangat cepat, maka sebahagian dari kebijaksanaan yaitu kita harus menghalangi jangan sampai terjadinya keburukan. Makanya meninggalkan keburukan itu lebih diutamakan. Walau tarattaba ala dzalika hirmanun min manafi'a au ta'khirin lah. Sekalipun tarattaba, sekalipun terjadi di atas demikian. Demikian duna wuku'iha. Sekalipun terjadi di atas demikian dengan tidak terjadinya kerusakan tadi,
oleh pengharaman dari banyak manfaat atau tertakhir baginya manfaat. Dari beberapa manfaat atau tertunda baginya manfaat. Sekalipun ketika kita menghindari kerusakan tadi, hingga kita tidak mendapatkan manfaat atau manfaat itu tertunda, nggak apa-apa. Yang penting jangan terjatuh ke dalam kerusakan terlebih dahulu, walaupun tidak mendapatkan manfaat. Nah, itu kaidah di atas. Wa min tatbiqati hadhil qa'idati fil furu'i man'u bai'il 'inabi liman ulima annahu sayasiruhu khamran. Sebahagian dari tatbiq, tatbiqat ini artinya praktek, penerapan. Sebahagian dari penerapan ini kaidah di atas dalam furu, dalam fikih, itu man'u bai'il 'inab, itu melarang menjual anggur liman ulima. Bagi orang yang diketahuikan annahu bahwa sungguhnya orang itu sayasiruhu akan memeras ia nyamanhu akannya inab, akannya anggur khamran menjadi khamar. Kita tahu seseorang yang membeli anggur itu, dia akan merubahnya atau mengolahnya menjadi minuman keras. Minuman keras kan haram, berbahaya, merusak. Nah, maka dilarang. Dilarang menjual anggur bagi orang-orang yang diyakini, yang ulama di sini. Atau dhanna juga boleh. Terlarangnya menjual anggur bagi orang-orang yang diketahuikan orang itu akan memerasnya. Anggur itu menjadi khamar. Walau a'tahu samanan a'la min ghairi. Sekalipun memberi ia nyaman hu akannya seseorang, samanan akan harga a'la yang lebih tinggi dari lainnya sih. Kita dilarang menjual anggur kepada orang yang kita ketahui dia akan menjadikannya sebagai khamar. Sekalipun dia memberikan harga yang lebih mahal dari harga biasa. Artinya harga itu manfaat untuk kita. Tapi sisi lain itu mudarat, merusak akal dan pikiran masyarakat. Nah, di sini lebih diutamakan memperhatikan sisi kerusakan. Kita lebih baik menghindar kerusakan. Artinya dilarang menjual anggur tersebut kepada orang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras. Nah, itu contoh prakteknya. Manfaat memang ada, nah, tapi lebih baik kita kehilangan manfaat sekaligus kita bisa terhindar dari kerusakan. Daripada hanya mengambil sedikit manfaat atau banyak manfaatnya tapi juga merusak. Wa man'ul matajirati bil khumuri au tasni'iha. Wa man'u kita atas kepada man'u sebahagian dari praktek-praktek atau penerapan ini kaidah dalam furu' itu man'ul matajirah. Itu melarang perdagangan bil khumuri dengan minuman keras. Melarang jual beli minuman keras au tasni'iha atau melarang membuatnya minuman keras. Walau kana fi dzalika ribhun maddiyun. Sekalipun adalah pada demikian perdagangan itu ribhun maddiyun, itu keuntungan yang maddi, keuntungan yang dinisbatkan kepada materi. Agama melarang menjual minuman keras, melarang membuat minuman keras. Sekalipun dalam minuman keras tadi ada keuntungan materi ekonomi misalkan. Nah, kenapa? Karena merusak. Jadi lebih baik terhindar dari kerusakan daripada mendapatkan manfaat. Nah, maslahatun iktisadiyatun. Maslahatun antah kepada ribhun. Sekalipun adalah pada demikian jual beli minuman keras, membuat minuman keras, itu ribhun madiyun, itu keuntungan yang bendawi, yang materi, maslahatun iktisadiyatun, atau kemaslahatan yang berkenaan dengan ekonomi, iktisadiyah ekonomi. Ada kemaslahatan ekonomi. Artinya biar masyarakat misalkan bisa berdagang, dapat untung, atau semua dapat pekerjaan, nggak menganggur, bukalah pabrik minuman keras misalkan. Nah, ini dilarang. Bertemu dua hal, ada manfaat, ada mudarat, diutamakan meninggalkan mudaratnya. Wa mislu dzalika ta'amulu bi ayyi muharramin syar'an. Bermula misal demikian juga itu at-ta'amulu itu bermuamalah bi ayyi muharramin dengan apapun yang diharamkan syar'an dalam agama. Setiap hal yang dilarang dalam agama, walaupun di sana ada manfaatnya, tetap harus ditinggalkan. Wa kadzalika tumna'ul mar'atu minal amali walau kana fihi naf'un laha. Demikian pula itu dan demikian pula tumna'ul mar'atu dilarang akan perempuan dari bekerja. Sekalipun adalah fihi dalamnya amal, naf'un itu manfaat laha baginya perempuan. Idza kana fihi apabila adalah dalamnya amal, fihi kembali ke amal, apabila adalah dalamnya amal itu ikhtilatun ma'ar rijal, itu percampuran. Terjadi ikhtilat bersama laki-laki,
au khulwatun bihim, atau terjadi khulwah dengan mereka laki-laki. Jadi beliau di sini Syekh Mustafa Dabil Bugha, beliau juga menyatakan kaidah ini berlaku dilarang perempuan dari bekerja. Seorang perempuan dilarang bekerja walaupun dalam pekerjaannya itu ada manfaat, ada pemasukan untuknya, membantu ekonomi keluarga. Dilarang perempuan dari bekerja sekalipun bermanfaat untuknya ketika dalam pekerjaan itu dia terjadi percampuran dengan laki-laki, bekerja di kalangan jadi sekretaris misalkan, ya kan? Atau ikhtilat di situ maksudnya perempuannya hanya satu dua orang sementara laki-lakinya banyak, itu ikhtilat. Atau terjadi khulwah dengan mereka. Seorang perempuan yang jadi sekretaris selalu berduaan dengan bosnya dalam satu ruang. Nah, ini bahaya ini. Jadi sekalipun dia bekerja ada manfaat, tapi karena ada bahayanya ketika itu dilarang bekerja. Kenapa dilarang? Daf'an lima yuntiju an dzalika ghaliban mim mafsadatil fujuri wal wuqu'i fir razilah. Karena menolak bagi ma yantiju. Nataja yantiju. Karena menolak bagi ma yang timbul ianya ma dari demikian ghaliban pada kebiasaan daripada kerusakan fujur. Kerusakan fujur ini kerusakan terjadi zina wal wuqu'i fir razilah dan terjatuh ke dalam kehinaan-kehinaan. Karena terhindar tadi, terjadi khulwah. Jadi percampuran akhirnya terjatuhlah perempuan ke dalam dosa dan maksiat. Memang ada manfaatnya, ada gaji misalkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, agama melarang wanita untuk bekerja. Adapun dalam kondisi aman dan tentram ya nggak apa-apa. Bahkan bukan hanya perempuan yang dilarang. Bal wa yumna'ur rijalu aidan mim misli hadzal amal. Bahkan dilarang akan laki-laki pula dari ini pekerjaan. Laki-laki bekerja di kalangan wanita. Wanitanya banyak, laki-lakinya satu dua orang. Nah, bila dikhawatir terjatuh ke dalam mafsadah kerusakan, maka harus dilarang. Nah, begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Wa tatbiqatu hadhil qa'idati fil furu'i kasiratun. Dan bermula penerapan-penerapan ini kaidah dalam furu'-furu' syariah itu sangat banyak sekali. Mungkin kita bisa mencarikan contoh-contoh yang lain. Haza. Ambil olehmu akan ini. Ini haza kita jadikan maf'ul, kita khudh haza. Atau ifham haza. Pahami olehmu akan ini yang sudah beliau jelaskan tadi. Wa yumkinu ayustadalla aidan li hadhihi al-qa'idati wa tatbiqatiha bima sabata min nahyihi sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata an tusafira wahda. Dan mungkinlah oleh bahwa dijadikan dalil pula bagi ini kaidah. Dan mungkinlah bahwa dijadikan dalil pula untuk ini kaidah wa tatbiqatiha dan untuk mempraktekkan ini kaidah bima sabata dengan satu hadis yang sebut ianya hadis min nahyihi dari larangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'ata maf'ul nahyi dari melarangnya Nabi akan perempuan antu safira dengan bahwa musafir ianya si perempuan wahdaha sendirinya perempuan. Jadi kaidah di atas tadi darul mafasid muqaddam, menghindari kerusakan lebih diutamakan. Kaidah itu bisa juga didasari atau dijadikan dalil, bisa juga kaidah tersebut dipahami. Ada dalil lain yang mendukung kaidah itu yaitu hadis sahih yang sebut dari Nabi bahwa Nabi melarang perempuan musafir sendiri. Nabi melarang seorang perempuan musafir sendiri. Musafir berarti 80 kilometer kan. Nah, ini kelihatannya musafir kasar. Nabi melarang seorang perempuan musafir jauh sendiri. Duna ayyakuna ma'aha zaujuha, ketiadaan bahwa adalah bersamanya si perempuan itu suaminya, au ahadu maharimiha, atau salah satu dari mahram-mahramnya si perempuan minar rijali dari laki-laki. Nabi melarang seorang perempuan musafir melakukan perjalanan jauh sendiri tanpa ditemani oleh suaminya dan oleh salah satu dari mahramnya. Nah, bunyi hadisnya seperti ini. Beliau membawakan riwayat Imam Bukhari. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan oleh Imam Muslim. Wal lafdhu lahu dan bermula lafaz itu milik Imam Muslim. Meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata ianya Abi Hurairah. Qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billah. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman ianya perempuan dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhirat. Ini kelihatannya ada an di sini ya. Biar jadi fa'il la yahillu. La yahillu limra'atin.
Tidak halal bagi seorang perempuan tu'minu yang beriman ianya perempuan billahi dengan Allah wal yaumil akhir dan hari akhir antusafira oleh bahwa musafir ia masih rota yaumen akan perjalanan sehari. Nah, untuk jarak sehari perjalanan naik naik onta mungkin barangkali dulu. Nah, tidak halal bagi seorang perempuan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah hari akhir oleh bahwa musafir ia akan perjalanan sehari illa ma'adhi mahramin kecuali bersama zi mahram bersama mahramnya. Ai rajulin yahrumu alaiha zawaju minhu ala ta'bid. Artinya apa maksud zi mahram di sini? Bersama seorang laki-laki yang haram kepadanya si perempuan oleh menikah minhu darinya si laki-laki ala ta'bid ada selama-lama. Jadi mahram di sini maksudnya orang yang haram nikah selama-lama. Nah, bahkan sepupu, sepupu misalkan anak paman dalam satu kondisi kan wali. Tapi itu juga ajnabi, bukan mahram. Jadi berarti ini nggak boleh juga kalau menurut di sini apa namanya musafir bersama anak paman misalkan. Nah, karena yang disyaratkan di sini harus ditemani oleh seorang mahram yang haram nikah untuk takbid selama-lama, bukan sementara waktu. Ya, seperti misalkan adik istri ya. Kita haram menikah dengan adik istri kita dalam waktu bersamaan. Tapi ketika kita cerai dengan istri kita boleh menikah dengan adik istri. Berarti melakukan perjalanan adik istri, kita menemani adik istri kita untuk musafir ini dilarang ini. Kecuali ada apa namanya? Dalam kumpulan yang nggak mungkin orang terjatuh ke dalam maksiat rame-rame. Lanjut lagi. Ada berat nih penerapannya. Wa minal jadiri bidzikri anna i'tibara wujudil maslahati aw tarattubal mafsadati innama yubna ala ghalabiyatid dhanni la ala tahqiq. Wa minal jadiri bidzikri sebahagian dari hal yang patut untuk disebutkan. Wa sungguh memperhatikan anna i'tibara wa sungguh memperhatikan adanya kemaslahatan aw tarattubal mafsadah. Wa sungguh mengiktibarkan tarattubi kita baca antah kepada wujudi. Wa sungguh memperhatikan adanya kemaslahatan atau memperhatikan terjadinya kerusakan hanya saja yubna dibinakan akan dianya iktibar, didasarkan akan dianya iktibar tadi di atas ghalabiyatid di atas kuatnya prasangka, bukan di atas pasti tahqiq. Maksudnya begini, ketika ada dua hal tadi bertentangan, kalau kita melakukan itu dapat kerusakan, terjatuh ke dalam kerusakan juga ada manfaat. Kalau kita meninggalkannya terhindar dari kerusakan, juga terhindar dari manfaat. Apakah untuk memastikan hal itu harus meyakinkan sampai ke tingkat yakin? Kalau kita melakukan, kita akan terjatuh ke dalam mudarat misalkan. Harus yakin, nggak disyaratkan yakin. Yang penting ghalabiyatid dzan. Kuat prasangka kita, kalau kita melaksanakan, kita terjatuh ke dalam hal yang tidak baik. Ketika itu harus ditinggalkan. Contoh mudahnya begini, ketika wanita bekerja tadi. Apakah harus dipastikan kalau dia bekerja terjatuh ke dalam maksiat karena terjadi ikhtilat dan khulwat? Apa harus sampai ke tingkat yakin sehingga baru dia dilarang untuk bekerja? Enggak. Ada perkiraan saja kuat, disyaratkan kuat 52%, 51, 52% prasangka kita bahwa wanita itu kalau bekerja misalkan dia terjatuh ke dalam maksiat itu sudah dilarang. Itu maksudnya bahwa sungguh memperhatikan adanya kemaslahatan dan terjadinya kerusakan hanya saja didasari akan dianya i'tibar di atas kuatnya dugaan, bukan di atas tahqiq. Wa yura'a fihi al-ghalibu syai' dan diperhatikan padanya i'tibar tadi akan kebiasaan yang umum. Secara umum orang terjatuh ke dalam maksiat enggak kalau wanita bekerja misalnya. Nah, jadi dilihat umumnya. La yultafatu fi'lan nadir, tidak diperhatikan padanya i'tibar. Padanya i'tibar maksudnya padanya wujud kemaslahatan atau terjadi kerusakan. Tidak diperhatikan padanya kepada nadir. Walaupun jarang-jarang terjadi. Yang penting perkiraan kita kalau orang itu bekerja, wanita itu bekerja dia khawatir ya. Ada kekhawatiran, kekhawatiran kita kuat. Itu udah terlarang. Ya. Fatalama anna fi'lan ma yaghlibu 'ala dhanni wuqu'u mafsadatin bihi huwa mamnu.
Fatolama ini tola fi'il, cuma bersambung dengan makafak. Jadi dia nggak perlu kepada fa'il lagi ya. Fatolama, maka selama. Anna fi'lan, bahwa sungguh satu perbuatan ma. Ini ma nakirah mausufah. Fi'lan ma, perbuatan apapun. Maka selama bahwa sungguh pekerjaan apapun. Yaghlibu alaqtan, yang kuat di atas dugaan oleh terjadinya kerusakan. Wuku'u mafsadatin, oleh terjadinya kerusakan bihi dengan sebabnya pekerjaan tadi. Huwa, dianya pekerjaan, dianya perbuatan itu terlarang. Pekerjaan apapun yang ketika kita melakukan pekerjaan itu kuat dugaan kita terjatuh ke dalam kerusakan, nah, pekerjaan itu jadi terlarang. Walau lam namlikut dalilal qati'ala dzalik, sekalipun tidak kita miliki akan dalil yang pasti terhadap demikian. Walaupun memang belum ada bukti kita bakal terjatuh ke dalam keburukan. Secara nyata belum, tapi dugaan kita kuat bahwa akan terjatuh ke dalam kerusakan. Ini bagian dari praktek kaidah ini, yaitu darul mafasid, menolak kerusakan ini lebih didahulukan dari mendapatkan manfaat. Wa kadzalika idza kana min sya'nihi hudusul mafsadati adatan. Demikian pula terlarang bila adalah daripada sya'annya fi'lan. Demikian pula apabila adalah dari sifatnya perbuatan tadi itu terjadi kerusakan pada adat. Secara adat kalau orang melakukan pekerjaan itu terjatuh ke dalam maksiat, tetap terlarang. Ya. Walau takarrara hudusuhu marratin dunaan tantija anhu ayatu mafsadati. Sekalipun berulang-ulanglah oleh terjadinya perbuatan berkali-kali dunaan tantija, ketiadaan bahwa lahir darinya perbuatan oleh ayatu mafsadatin, oleh apapun kerusakan. Ini berarti lebih dilihat kepada adatnya. Demikian pula terlarang tadi ketika satu pekerjaan itu, sifat pekerjaan itu kalau kita melakukan pekerjaan itu terjadi mafsadat secara adat. Secara adat, contohnya wanita aja ya. Wanita bekerja. Secara adat misalkan di satu daerah kalau wanita bekerja, dia terjatuh ke dalam kerusakan. Sekalipun berulang-ulang pekerjaannya dia berkali-kali, tapi nggak terjadi kerusakan. Dalam kondisi seperti itu tetap dilarang karena melihat adatnya. Kelihatan seperti ini. Sekalipun berulang-ulanglah oleh hudusuhu terjadinya perbuatan tadi berkali-kali duna antantija, ketiadaan bahwa bernatijah atau muncul darinya pekerjaan oleh kerusakan apapun. Nah, ini makin menerangkan bahwa untuk terjadinya kerusakan tadi tidak disyaratkan harus sampai ke tingkat yakin. Tapi cukup ghalabiyatud dzan, kuat prasangka, bahkan sampai adat pun tetap diperhitungkan. La tibara lil mafsadatil marjuhati, tidak perlu dipertimbangkan bagi kerusakan yang lemah. Nah, di sini maksudnya kalau seseorang melakukan sesuatu hal, kecil kemungkinan dia terjatuh ke dalam kerusakan. Dalam kondisi seperti itu nggak dianjurkan untuk meninggalkan pekerjaan bila dalam pekerjaan itu ada manfaat. Satu pekerjaan manfaat ada, kemungkinan terjatuh ke dalam kerusakan juga ada tapi kecil. Nah, ini namanya marjo. Kalau rajih kuat, kalau marjoh lemah. La i'tibara, tidak ada hitungan bagi kerusakan yang kecil kemungkinannya. Nah, beliau memberikan contoh di sini. Hunaka tasarufatun tantawi ala syai'in minal mafsadah. Di sana itu tasarufatun, ada beberapa kegiatan-kegiatan tantawi yang mengandung ianya tasaruf, kegiatan ala syai'in, atas sesuatu dari kerusakan. Ada beberapa pekerjaan yang di dalamnya ada kerusakan. Kerusakannya kecil maksudnya. Walakinnaha tahaqqaqa maslahatun wadihatun. Tetapinya kerusakan, tetapinya tasarufat, lakinnaha kembali ke tasarufat. Di sana itu tasarufat, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mengandung sesuatu kerusakan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang di dalamnya ada kerusakan. Cuma kerusakannya sedikit. Tetapinya pekerjaan tasarufat tadi, tahaqqaqa tuhaqqiqu, walakinnaha tuhaqqiqu maslahatan wadihatan tafuqul mafsadata kasiran. Tetapinya pekerjaan-pekerjaan itu menyatakan ia, maksud menyatakan apa namanya? Mewujudkan ia akan kemaslahatan yang jelas. Tafuku, yang lebih tinggi ianya kemaslahatan, yang melampaui ianya kemaslahatan akan kerusakan.
melampaui nisbah banyak. Wa turajjihu 'alaiha, dan lebih kuat menguatkan ianya kemaslahatan, 'alaiha, di atasnya kerusakan. Nah, ada pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan yang ada kerusakannya. Tetapi dalam pekerjaan itu justru banyak mengandung kemaslahatan. Kemaslahatannya jauh lebih banyak dari kerusakan. Bahkan kemaslahatan lebih kuat di atasnya kerusakan. Kerusakannya ada sedikit. Nah, dalam pekerjaan yang seperti ini tidak berlaku kaidah darul mafasid. Nah, boleh dilakukan karena lebih memperhatikan maslahatnya yang banyak. Ada kerusakan tapi sedikit. Ini maksudnya kerusakan yang lemah, sedikit. Jadi marjoh di sini bisa dua artinya. Kerusakan yang diperkirakan terjadinya kecil, kemungkinannya kecil, atau kerusakan itu sendiri kecil. Lebih banyak manfaatnya. Itu tetap harus dilakukan. Walidzalika, karena itu yubahu tasarrufu. Karena itu dibolehkan akan tasarruf, akan kegiatan di atas, au yajibu, atau wajib ianya kegiatan tersebut, nadran ilal maslahatir rajihati fihi, karena melihat kepada kemaslahatan-kemaslahatan yang kuat fihi padanya tasarruf. Wala yultafatu ilal mafsadah, dan tidak diperhatikan kepada kerusakan. Karena kerusakannya sedikit, manfaatnya lebih banyak, itu harus dilihat sisi maslahahnya. Dan tidak perlu diperhatikan kepada kerusakan, li'annaha marjuha, karena kerusakan itu marjuha, lemah atau sedikit. Mana contohnya? Wa min amsilati dzalik, dan sebahagian dari contoh-contoh demikian itu, ibahatu batri adwin alil, itu boleh memotong anggota yang sakit. Fi batrihi hifdhu hayatil mukallaf, yang sabit dalam memotongnya anggota yang sakit itu menjaga kehidupan si mukallaf. Ini contohnya begini ya. Orang sakit, sakit, sakit tangan misalkan ya. Nah, terjadi infeksi di tangannya. Jadi kalau kita memotong tangan itu kan merusak. Memotong tangan merusak. Ini contohnya. Memotong tangan merusak sebenarnya. Nggak boleh, harus dihindari. Tetapi kalau dibiarkan tangan, menyebabkan jadi rusak lebih besar. Meninggal misalkan. Penyakitnya menyebar ke seluruh tubuh. Berarti ketika itu lebih diutamakan kemaslahatan yang besar. Yang penting dia hidup, biarkan anggota badannya hilang. Nah, itu maksudnya. Bolehnya memotong anggota yang sakit, yang dalam memotong itu untuk menjaga kehidupan. Memang pada dasarnya memotong anggota badan kan merusak. Merusak itu harus dihindari daripada mendapatkan manfaat. Tapi di sini kalau dibiarkan justru mudaratnya lebih besar. Jadi lebih baik terjatuh ke dalam sedikit bahaya, tapi dapat manfaat lebih besar. Nah, ini bolehnya memotong anggota badan, amputasi. Wa kadzalikal kidbu al-kidbu wa kadzalikal kidbu biqasdil islahi bainal mutakhasimaini. Demikian pula itu berdusta atau berbohong dengan tujuan mendamaikan antara dua orang bermusuhan. Kalau dua kelompok bermusuhan atau dua orang bermusuhan bahayanya besar. Tapi dengan berbohong mereka bisa damai. Jadi kebohongan yang sedikit ini ditoleran. Artinya lebih baik terjatuh ke dalam sedikit sedikit apa namanya? Sedikit mudarat demi untuk kemaslahatan yang lebih besar, yaitu berdamainya dua kelompok atau dua masyarakat atau dua orang yang bermusuhan tadi. Karena kalau mereka bermusuhan akhirnya sampai kepada perang, bunuh membunuh segala macam, mudaratnya lebih besar. Ini sama aja berarti lebih dahulu, lebih utama, sama aja kalau dipahami ya. Berbohong merusak, berbohong yang sedikit demi menyelamatkan. Sebenarnya dalam menyelamatkan ini, dalam mendamaikan dua orang yang bermusuh sekaligus juga menghindari musibah besar. Karena kalau dua orang itu tetap bermusuhan akan terjadi bunuh-membunuh, perang dan selanjutnya. Berarti kan musibah besar. Ini masih berlaku kaidah darul mafasid. Cuma mafasidnya belum nyata. Oh, ini ada. Wafil hakikat, dan pada hakikatnya yarji'u hadza wa amsaluhu ilal amali bi akhafil mafsadataini tafadiyan li asyaddihima. Dan pada hakikat kembalilah oleh ini dan yang seumpamanya ini kepada beramal dengan yang lebih ringan dari dua yang merusak, tafadian, karena menebus li asyaddihima, bagi yang paling berat dari keduanya. Artinya begini, berbohong itu merusak. Berbohong merusak. Kalau dua orang bermusuhan juga merusak. Berbohong merusak, membiarkan dua orang bermusuhan merusak juga, dia akan bunuh-bunuhan. Jadi kita ambil kerusakan yang lebih ringan, masih sama. Nah, itu maksudnya, dan pada kenyataannya kembalilah oleh ini, contoh tadi al-kidbu bikasdil islah,
dan seumpamanya ini kepada beramal dengan yang lebih ringan dari dua yang merusak untuk menebus bagi yang paling berat dari keduanya. Artinya kita lebih mengutamakan, lebih baik terjatuh ke dalam sedikit kerusakan daripada banyaknya kerusakan. Id mafsadatu baqa'il adwil alil alladhi qad yuaddi bihayatil muqallab asyaddu min mafsadati bitrihi. Karena mafsadatu, karena bermula kerusakan membiarkan anggota yang sakit, anggota alladhi yang kadang-kadang yuaddi membawa ianya anggota yang sakit tadi dengan membawa ia, maksudnya terjatuh ia, membawa ia dengan kehidupan mukallaf. Asyaddu itu lebih berat. Karena membiarkan anggota sakit, yang anggota sakit itu kadang-kadang sekaligus bisa menghilangkan kehidupan orang yang sakit itu lebih berat daripada kerusakan memotongnya anggota sakit. Anggota sakit dibiarkan bisa menyebabkan orang meninggal. Jadi lebih baik terjatuh ke dalam sedikit kerusakan demi menghindari dari kerusakan yang lebih besar. Wa mafsadatu istimraril khusumah. Ini masih mafsadati atah kepada mafsadatu. Karena bermula kerusakan tetapnya permusuhan bainan nas antara manusia. Khusumah. Khusumah alati naik kepada khusumah. Permusuhan alati qad tajuru yang kadang-kadang menarik ianya permusuhan. Ila ta'silil adawah kepada menguatnya permusuhan. Ta'sil ini menguatkan, mendasari kepada menguatkan permusuhan dan kebencian. Watuqi'u dan menjatuhkan ianya permusuhan fi kasirin minal fitan dalam kebanyakan dari fitnah-fitnah itu asyaddu sabar itu lebih berat mim mafsadatil kadzib dari kerusakan bohong. Bohong alladzi la yuqi'u yang tidak menjatuhkan ianya kebohongan dararan akan kemudaratan bi ahadin dengan seorang pun wala yudayyi'u haqqa ahadin dan tidak melenyapkan menyia-nyiakan ia akan hak siapapun. Ini kebohongan-kebohongan yang ringan ya. Membiarkan permusuhan. Kita nggak berbohong dalam rangka mendamaikan dua orang. Kerusakan tetapnya permusuhan di antara manusia itu kadang-kadang bisa menarik untuk tambahnya permusuhan. Kadang-kadang menimbulkan fitnah yang besar. Dua orang yang bermusuhan jadi berbunuh-bunuhan. Itu lebih berat daripada kerusakan berbohong, di mana berbohong itu tidak membahayakan siapapun dan tidak merugikan siapapun. Tujuan untuk mendamaikan. Nah, itulah di antara lain praktek ini kaidah. Jadi masih panjang banget. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sementara, insya Allah kita ketemu di waktu yang tidak ditentukan ini. Siang-siang juga banyak kegiatan. Harus bekerja juga. Semoga Allah memudahkan kita biar khatam ini kita. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.